Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Nadia Agustina Fernata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan saya dengan brand Lipi Bakery dan produknya yaitu kue cum-cum. Baiklah teman-teman, pembahasan pertama yaitu analisis pasar dan pemasaran. Pertama, pembahasan yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Di segmentasi ini ada 3 kategori. Yang pertama yaitu segmen geografis. Wilayah pemasaran dari produk ini adalah wilayah Padang. Kedua, segmen demografis, yaitu pemasaran produk bisa dikonsumsi oleh semua kalangan tanpa membedakan genre, usia, ras, suku, dan lain-lain. Ketiga, segmen psikografis, dikonsumsi oleh masyarakat dengan berbagai perilaku dan gaya hidup yang menyukai produk kue cum-cum ini. Berikutnya, targeting. Untuk membidik target pasar adalah ke semua kalangan masyarakat, yang lebih kita arahkan kepada ibu-ibu rumah tangga yang mengadakan arisan atau pengajian, serta kepada anak-anak muda untuk menemani waktu belajar. Ketiga, positioning. Untuk posisi pasar produk kue cum-cum ini merupakan kue dengan harga terjangkau serta menyediakan berbagai rasa pada produk untuk memberikan cita rasa tersendiri bagi konsumen. Berikutnya permintaan untuk produk ini. Harga kue cum-cum untuk per kotaknya yaitu 25.000 per kotak. Dan permintaan produk kue cum-cum ini dalam sebulan bisa mencapai 100 kotak dan pendapatannya bisa mencapai Rp2.500.000. Untuk dalam setahun permintaan bisa 1.200 kotak dan pendapatannya bisa mencapai kurang lebih Rp30 juta. Sedangkan penawarannya, dari segi penawaran kami menawarkan dengan harga yang terjangkau oleh kantong konsumen, serta kami juga akan meluaskan penawaran produk melalui media sosial. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu analisis teknik dan teknologi. Pertama, proses operasi usaha. Di dalam proses operasi usaha ada beberapa kategori. Pertama, tempat produksi. Untuk tempat proses produksi kue cum-cum ini bertempatan di Bandar Buat, Kota Padang, lebih tepatnya di depan BLK Padang. Kedua, rencana penjualan akan dipasarkan melalui media sosial secara langsung serta diletakkan di grosir makanan. Buka dari hari Kamis sampai hari Sabtu dan jam buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Rencana persediaan produk terbatas sesuai permintaan konsumen karena proses produksi sesuai jumlah orderan konsumen. Rencana kebutuhan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja dibutuhkan kisaran 1-3 orang yang akan disesuaikan dengan banyaknya permintaan konsumen. Untuk proses pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau via online. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Dalam sarana dan prasarana untuk kelancaran proses produksi usaha ini, yaitu sarananya cetakan kue, kemasan produk, alat memasak seperti kompor, oven, gas, dan lain-lain, handphone, alat transportasi atau motor, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan prasarananya yaitu tempat produksi, kulkas, etalase, dapur, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Pertama, visi dan misi usaha. Visi, menciptakan produk makanan yang menggunakan bahan yang berkualitas dan menjadikan produk makanan yang banyak dinikmati di semua kalangan. Misi, 1. Meningkatkan kualitas dari makanan yang kami produksi setiap harinya. 2. Menjual makanan yang kami produksi ini dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. 3. Meningkatkan pelayanan kami agar konsumen semakin puas dan nyaman. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Bisa teman-teman lihat dari bagian struktur organisasi ini, pemilik atau owner usaha ini yaitu Zikra Wayuni Femi. Selanjutnya keuangan atau administrasi yaitu Atikah Putri Wulandari. Selanjutnya promosi dan pemasaran Nadia Agustina Fernata, dan bidang manajemen produksi yaitu Nofrido Ilham. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek keuangan. Pertama, pasar.
Bisa teman-teman lihat dengan tabel yang sudah dipaparkan, terjadi peningkatan pasar setiap bulannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. 2 yaitu kapasitas. Bisa teman-teman lihat terjadi peningkatan kapasitas produk setiap bulannya dari bulan Januari sampai Desember yang terjadi dengan market share 25% dan produksi max-nya yaitu 74,94. 3. Gaji. Dalam gaji ada beberapa kategori pembahasan. Pertama, tenaga kerja langsung. Untuk upah per hari tenaga kerja langsung ini yaitu 25.000 per hari. Jumlah hari kerjanya itu 240 hari dan jumlah pekerjanya yaitu 2 orang. Serta total secara keseluruhan untuk biaya tenaga kerja langsung ini yaitu 12 juta rupiah. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Dalam tenaga kerja tidak langsung ini ada beberapa jabatan. Pertama, pemilik atau onware, kedua bidang keuangan, ketiga bidang promosi, keempat bidang manajemen produksi. Dan untuk gaji per bulan masing-masing jabatan yaitu Rp500.000 dan biaya tenaga kerja pada setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2021 yaitu 6 juta rupiah, pada tahun 2022 yaitu 6.600.000 rupiah, dan pada tahun 2023 7.260.000 rupiah. Dan total secara keseluruhan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung ini pada tahun 2021 yaitu 24 juta rupiah, pada tahun 2022 26.400.000 rupiah, dan pada tahun 2023 yaitu 29.040.000 rupiah. 4. Investasi. Bisa teman-teman lihat tabel aktiva berwujud, yaitu ada pertama oven, kedua kursi dan meja kerja, ketiga kursi dan meja tamu, keempat instalasi listrik, kelima pompa dan instalasi air, dan keenam keranjang sampah. Dan total investasinya secara keseluruhan yaitu 3.680.000 rupiah dan total penyusutannya yaitu 981 sekian rupiah. 5. Biaya produksi. Bisa teman-teman lihat tabel yang telah dipaparkan, ada beberapa jenis-jenis biaya produksi yang dikeluarkan setiap tahunnya. Jadi total kebutuhan dana tahun pertama yaitu 226.716.545. 6. Sumber dana. Untuk kebutuhan dana dan modal sendiri ini jumlahnya sama yaitu 226.716.545. 7. HPP. Bisa teman-teman lihat untuk total biaya bahan bakunya, total biaya WIP-nya, total BOP, barang tersedia untuk dijual, harga pokok penjualan, total harga pokok penjualannya, dan hasil akhir untuk harga jual produk yaitu 413.272. 8. Rugi laba. Bisa sama-sama kita lihat tabel yang telah dipaparkan, terjadi laba dalam usaha kue cum-cum ini. 9. Cash flow. Ada pemasukan, pengeluaran, dan ada kas awal dan kas akhir yang terjadi peningkatan setiap tahunnya. 10. Neraca. Di sini kita mentotalkan secara keseluruhan untuk total aktiva dan total pasiva. Bisa teman-teman lihat total aktiva dan total pasiva untuk produk kue cum-cum ini. Dan terakhir yaitu 11 BEP. Di sini hasil penjumlahan penjualan, fixed cost, variable cost, dan dapatlah BEP harga dan BEP unit per tahunnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya untuk mempresentasikan hasil proposal bisnis plan produk kue cum-cum ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.